Pemirsa, kematian Afif Maulana, bocah SMP di Padang, Sumatera Barat yang tewas diduga karena dianiaya masih menyisakan tanda tanya besar. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menyebut tidak ada kesalahan prosedur penanganan di Jembatan Kuranji, tempat jenazah Afif ditemukan. SOP justru diduga dilanggar saat penanganan aksi tawuran di depan Mapolsek Kuranji. Namun di sisi lain pemirsa, keluarga meyakini korban tidak jatuh ke sungai lantaran luka lebam yang ditemukan di tubuh Afif. Lantas benarkah tak ada prosedur yang dilanggar dalam penanganan korban Afif? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kabareskrim Polri tahun 2008-2009 Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, kemudian Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Beni Mamoto dan Direktur LBH Padang Indira Suryani. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, temuan dari Kompolnas, betulkah tidak ada pelanggaran atau prosedur yang dilanggar dalam hal ini? Ya, jadi kami sudah turun ke sana, bahkan turun ke TKP pada jam kejadian untuk kami tahu suasananya seperti apa, penerangannya seperti apa, kemudian lalu lintasnya seperti apa, supaya ketika nanti kami mewawancara saksi bisa punya bahan tentang kondisi di lapangan. Itu sudah kami lakukan. Berikut kami juga mendapatkan penjelasan dari Pak Kapolda, dari jajaran Serse tentang penanganan yang ada di TKP. Nah, dalam konteks ini kami mengapresiasi karena Pak Kapolda mengundang Direktur LBH Padang, kemudian ahli forensik, dokter forensik, kemudian kementerian lembaga terkait, jadi Kementerian PPPA, dihadiri Deputi, Komisioner KPAI, kemudian dari perwakilan Komnas HAM Sumbar, kemudian Ombudsman RI perwakilan Sumbar juga hadir. Nah, dalam hal ini sempat dipertemukan antara saksi kunci, kemudian termasuk petugas yang ada di TKP yang menangkap Adit juga ada. Disitulah kita saling mengklarifikasi informasi yang diterima dan apa yang terjadi di lapangan. Ini menurut kami langkah yang bagus karena apa? Itulah bentuk transparansi. Di satu sisi ada saksi yang mengalami sendiri, di sisi lain ada pihak yang melakukan penyelidikan, mengumpulkan informasi ke sana kemari, kemudian menyimpulkan. Nah, kemarin dialognya kami lihat berjalan lancar, masing-masing menyampaikan, termasuk ahli forensik sudah menjelaskan tentang visum kondisi korban ketika diotopsi, kemudian termasuk menjelaskan beberapa hal yang ditanyakan oleh Direktur LBH Padang. Saya pikir ini langkah yang bagus untuk nanti membuat terang peristiwa ini. Sebagai catatan bahwa dari olah TKP dan keterangan saksi kunci yang ditemukan adalah ketika Adit terjatuh mencari handphonenya, dia sempat diajak oleh korban untuk lari terjun ke sungai, tapi korban Adit tidak mau. Tapi ketika Adit ditangkap, korban sudah tidak ada. Dan petugas yang menangkap Adit tidak melihat kalau di situ ada korban. Inilah fakta-fakta yang kemarin diungkapkan. Dan sekali lagi, tentunya kita semua ingin apa yang disajikan adalah fakta yang didukung dengan pembuktian yang akurat. Bukan asumsi, bukan kira-kira, bukan dugaan. Ya. Nah, soal masalah apakah ini terjun atau kepleset jatuh, kemudian apakah ada yang membuang dan sebagainya, kemarin ahli forensik juga sempat menjelaskan kalau terjun itu yang rusak atau pecah kepalanya, kalau kakinya dulu kakinya patah, ternyata tidak, kakinya tidak patah, kepalanya tidak rusak, kemungkinan apakah terpleset dan sebagainya. Nah, inilah yang kemarin didapat dan ini proses masih berjalan. Dan tadi kalau disampaikan soal SOP dan sebagainya adalah masalah penanganan Adit di TKP, ditangkap.
Nah, di situ petugas tidak melihat adanya korban di situ. Nah, kalau masalah penanganan tawurannya sendiri, itu yang disampaikan bahwa terjadi pelanggaran SOP memang sudah diakui hasil pemeriksaan, terjadi kekerasan, penganiayaan, seperti disetrum, kemudian disulut rokok, ditampar, ditendang, dan sebagainya. Baik. Ini sementara berproses, untuk nanti sesegera mungkin akan diajukan ke sidang kode etik dan akan mengundang pihak eksternal untuk nanti hadir di sidang kode etik. Baik. Termasuk dari Komnas HAM, termasuk dari KPAI, dan sebagainya. Kita menuju ke Direktur LBH Padang, Mbak Indira Suryani. Selamat sore, Mbak Indira. Sore. Baik. Mbak Indira, di sini kan Mbak Indira masih belum puas, masih mencari second opinion, masih mencari pendapat lain, karena Direktur Forensik ini mengatakan bahwa Afif ini terpleset. Terus sebelumnya ini melalat, yang sebelumnya dibilang melompat dari atas jembatan. Ini seperti apa kalau dari LBH sendiri menilainya? Oke. Di awal kami diancam begitu ya, yang memviralkan akan dikriminalisasi, di trial by the press, kami dituduh melakukan penghakiman, lalu kemudian diakui, diaksur, lalu lagi inkonsistensinya dari meloncat menjadi terpeleset, dan Allah akan berubah menjadi penyiksaan. Oke, tapi kalau bicara soal yang disampaikan oleh Kapolda Sumatera Barat yang mengakui adanya kesalahan prosedur anggotanya dalam penanganan 18 remaja ini seperti apa? Apakah LBH juga mendapati indikator-indikator itu atau gimana, Mbak? Saya agak menolak dengan bahasa menyalahi prosedur itu ya. Masalah itu adalah kejahatan asasi manusia. Kalau salah prosedur, Mbak Indira, mohon maaf sekali, ini sepertinya kita terkendala komunikasi karena suaranya kurang jelas. Kita perbaiki dulu, Mbak. Kita jeda dulu ya. Nanti kami kembali hadir saat lagi untuk Anda, pemirsa. Oke, kita langsung menuju ke Pak Susno Duaji. Pak Susno, sebetulnya seberapa sulit sih untuk kita tuh bisa tahu sebetulnya penyebab kematian dari Afif ini apa? Apakah memang ada penganiayaan atau seperti apa? Seberapa sulit sebetulnya, Pak? Yang pertama, kita turut berduka cita ya kepada keluarga. Kemudian saya agak koreksi sedikit, terlalu jauh itu ahli forensik mengatakan bahwa korban itu terjun atau korban itu terpleset. Nah, itu udah ngarang itu. Ya. Kalau dia mengatakan begitu-gitu, ya belum ada ilmu yang mengatakan bedakan orang terpleset apa yang jelas dia ada di sungai. Nah, pertanyaannya, dia ada di sungai itu sudah mati baru diceburkan ke sungai, atau masih hidup terus didorong ke sungai. Nah, TKP ada 2. Apakah si korban ini dibawa juga ke TKP Polsek? Apakah dia tidak dibawa Polsek, langsung hilang di jembatan itu? Nah, kalau langsung hilang di jembatan itu, Kapolda kecepatan ngomongkan sesuai prosedur. Ya, kalau sesuai prosedur, mestinya Sabara atau siapa atau Polri yang ada di TKP itu ngecek dulu ada nggak orang yang hilang atau apa. Jadi nggak sesuai prosedur lah itu. Jadi Kapolda jangan cepat-cepat begitulah. Nah, yang tidak sesuai prosedur di Polsek harus apa? Harus jelas tidak sesuai prosedurnya apa. Kalau itu terjadi penganiayaan itu pidana. Jangan hanya dikenakan kode etik, itu dikenakan tindak pidana. Baik. Ya, tidak pidananya pidana penganiayaan mengakibatkan orang meninggal dunia. Jadi ini perlu mendalam, Pak Kapolda, nggak boleh gitulah. Anda tanggung jawab gitu ya. Nah, kemudian ahli-ahli lain jangan terlalu melampaui kewenangannya. Nah, jadi udah menentukan gitu jangan, tidak boleh lah ya. Kita ini nyawa orang. Kalau anak kita seperti itu, seperti apa? Kita harus berpikir seperti itu. Nah, terus cara mengungkap kasus ini bukan dengan cara mengundang banyaknya instansi berkumpul royo-royo di situ, bukan. Ini adalah harus dengan ya sudah biasa Polri mengungkap tindak pidana. Sebagaimana biasa mengungkap tindak pidana biasa. Artinya si korban ini mati dibunuh karena penganiayaan atau karena akibat kesalahannya sendiri, hanya begitu. Kenapa harus rame-rame gitu? Bukan berarti keramaian, bukan saya tidak boleh mengundang segala macam, boleh, tetapi
internal Polri sendiri yang harus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini. Dan karena ini meninggal dunia, tidak boleh dikatakan ini hanya pelanggaran kode etik. Ini tindak pidana berat ini. Ya, gitu aja. Baik, kita ke Mbak Indira. Mbak Indira, ketika Anda melihat bahwa Afif ini meninggal, dikatakan dia melompat atau terpleset, tapi seolah-olah LBH Padang ini kan tidak yakin dengan statement itu. Apakah Anda meyakini bahwa ada penyiksaan terhadap Afif sebelum dia jatuh kemudian meninggal di sungai ini? Iya Mas, jadi memang kami kenapa merasa sangat yakin begitu situasinya memang ada penyiksaan. Satu memang dari sikap ini ya, defensif dari kepolisian salah satunya. Dan kemudian juga kami halo? Ya, silakan Mbak. Kami juga kemudian melihat dari trauma di tubuhnya, dan kami sempat berdiskusi sama beberapa dokter forensik kalau orang jatuh dari jembatan 50 meter dan airnya cuma 50 cm itu kira-kira biasanya pengalaman dokter forensik melihat itu bagaimana. Dan kemudian dokter forensik mengatakan ke kami beberapa dokter ya, secara diskusi informal, mereka mengatakan bahwa biasanya kepalanya pasti banyak pecah dan banyak-banyak remuk-remuk lainnya begitu ya, faktur lah bahasa mereka, patah-patah begitu. Ini kan anak Afif Maulana itu nggak begitu posisinya, kepalanya aman, kakinya aman, tetapi dia itu masih ada ini ya tulang rusuk sebelah kanan belakangnya itu dalam likat ini yang kemudian ada 6 yang patah lalu nyasar kena ke paru-parunya begitu. Nah ini posisinya yang kami kunci. Cuman kemudian kan LBH lihat ada inkonsistensi. Awalnya yakin sekali melompat, seolah-olah saksi A ini melihat sekali melompat begitu. Lalu kemudian dirubah kepleset begitu. Dan saya katakan bahwa kami belum membawa saksi itu datang ke kepolisian. Satu, kami sudah kecolongan soal saksi A itu. Saksi A itu sehari sebelum itu datang ke kantor kami dan mengatakan dia melihat sendiri saat Afif Maulana ini dikerumuni polisi begitu. Bayangkan. Nah ini kemarin saya tetap mengkonfrontir ya, tetapi saya tidak ingin memojokkan saksi A juga dalam forum tersebut gitu. Tetapi saya memang sangat membutuhkan dukungan cepat dari LPSK untuk turun mengamankan semua saksi ini, terutama anak-anak begitu, agar mereka tidak terintimidasi, tidak diarahkan. Saya katakan kemarin didatangkan saksi Aditya, ketika saya bertanya, wah diarahkan ini, diganggu ke konsentrasinya begitu. Padahal ketika Kapolda bertanya dengan saksi Aditya, saya tidak mengganggu apa-apa, kami cuma mendengar begitu, segitu takutnya gitu. Nah ini yang kami rasakan ya, dan Mbak harus tahu ya, ketika polisi merasa ada yang salah terhadap kematian seseorang, apalagi itu anggotanya, dia akan melakukan serangkaian tindakan kejanggalan begitu. Apa saja kejanggalannya? Banyak. Kejanggalannya itu dari awal ketika mau otopsi dibilang jangan nuntut, lalu kemudian nggak boleh lihat otopsi, lalu dipaksa, nggak boleh memandikan, harus kami yang memandikan, harus kami mengafani, nggak boleh lihat badannya begitu. Nah ini sudah kami sudah feeling ya, karena pengalaman kami menangani kasus penyiksaan polisi, kami sudah feeling wah ada sesuatu yang salah. Dan kecurigaan kami semua semakin menguat ketika polisi mengatakan guru yang memviralkan. Makanya kemudian kami buru-buru merilis hasil investigasi kami soal penyiksaan. Kalau anak yang lain itu aja disiksa, kenapa Afif Maulana tidak? Baik. Pak Beni, soal kejanggalan tadi disebutkan oleh Mbak Indira, Kompolnas juga melihat ada kejanggalan itu nggak? Jadi kembali kami selalu berangkat dari fakta, dari bukti ya. Jadi kami tidak boleh berandai-andai, menilai, kemudian mengatakan dugaan ini dan sebagainya. Oleh sebab itu ketika katakanlah ada pihak yang menyatakan wah ini pasti begini, diharapkan dengan memberikan bukti atau saksi untuk didalami oleh penyidik. Saya melihat Pak Kapolda terbuka, kemarin selesai kita gelar sama-sama, sudah berkomunikasi langsung dengan Ibu Indira, dia membuka pintu, kalau memang ada masukan, ada informasi, nanti akan ditindaklanjuti untuk didalami. Jadi sekali lagi ini menurut kami supaya tidak energi terbuang, maka sebaiknya
sampaikan saja, ini saya punya saksi, mohon didalami, ini saya punya bukti, ini dan sebagainya. Kemarin pada forum tersebut itu sudah head to head antara saksi kunci, itu langsung ditanya oleh ya Ibu Indira, ditanya ini, didalami, ditanya, termasuk ahli, itu ditanya mendalam oleh via Ibu Indira. Nah, forum itu dibuka dengan maksud satu, transparansi, kedua, menguji, ketiga, kalau ada masukan, saran dan sebagainya. Sebagai contoh, misalkan Bu Indira saya mau cari second opinion pakar forensik, bagus, untuk nanti bisa dihadirkan, kemudian nanti bisa memberikan pendapat. Baik. Jadi menurut kami ini perlu dilakukan transparansi seperti ini. Kalau tidak nanti simpang siur tidak karuan. Satu hal yang saya ingin tambahkan supaya mengklarifikasi Pak Susno tadi, bahwa kami Kompolnas punya MOU dengan kementerian lembaga terkait. Ketika ada masalah yang menyangkut anak-anak, maka otomatis yang turun KPAI, ya, Komnas HAM, Kementerian PPPA, itu nggak usah diundang, beliau-beliau pasti turun karena tugasnya di situ. Nah, daripada turun sendiri-sendiri, kami sampaikan, mari sama-sama supaya terima gelar sama-sama, diskusi sama-sama. Setelah itu mereka tugas masing-masing, satu ngurusin pendampingan anak-anak, satu ngurusin bagaimana konselingnya, satu ngurusin keluarga korban dan sebagainya. Jadi jangan dipikir bahwa rombongan rame-rame itu akan ngerecokin penyidikan. Tidak. Ini perlu dipahami supaya masyarakat juga tidak nanti berpikirnya kurang tepat seperti itu. Baik, kita ke Pak Susno. Pak Susno, ketika terdapat 17 personil kepolisian yang diduga melanggar etik di dalam kasus ini, pelanggaran-pelanggaran juga dilakukan di Mapolsek Kuranji. Anda melihatnya seperti apa dan seharusnya seperti apa polisi dalam bertindak menangani para remaja yang terlibat tawuran ini? Enggak, yang dimaksud pelanggaran etik itu apa? Apakah hanya melanggar prosedur, misalnya harus nembak ke atas dulu tapi dia tidak nembak ke atas, ataukah penganiayaan? Kalau penganiayaan itu pidana, tindak pidana. Jangan hanya diselesaikan dengan etik. Nah, terus yang kedua, tadi dipersoalkan tentang ini dipisem apa tidak. Ya, kalau dipisem di mana? Apakah di rumah sakit Polri? Kalau di rumah sakit Polri, apakah rumah sakit Polri itu adalah rumah sakit yang berwenang untuk mengeluarkan pisem dalam, ya, pisem luar dalam gitu ya. Karena tidak semua dokter, tidak semua rumah sakit berwenang mengeluarkan pisem et repertum untuk luar dalam, untuk otopsi ya. Nah, di otopsi apa tidak jenazah? Kalau di otopsi kan akan ketahuan meninggalnya. Nah, misalnya meninggalnya karena tidak bisa bernapas akibat jantung akibat paru-parunya penuh air, atau akibat apa. Nah, ini harus dokter spesialis otopsi. Nah, di rumah sakit mana dia di otopsi itu, nah dokternya berwenang nggak mengeluarkan itu. Nah, sehingga nanti semua terang. Nah, oke lah, terkait dengan rame-ramenya tadi, oke, saya nggak masalah ya rame-rame seperti itu, tapi tugasnya masing-masing. Yang penting adalah tugas utama itu apa? Mengetahui mengapa dia mati. Mati karena dia ceburkan diri, bunuh diri, atau mati karena tidak sengaja dia kecelakaan, atau mati karena dianiaya. Itu publik yang ingin tahu. Jadi konsentrasinya ke sana. Kasihan, saya ini Polri ya, saya pensiun dari Polri, masih makan gaji Polri. Kasihan Polri, sudah dibully kasus Vina, dibully kasus Sambo, ini lagi kalau ini terjadi kesalahan akibat ketidakterbukaan, sedih saya ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Susno telah berbagi informasi kepada kami, juga terima kasih Pak Beni dan Mbak Indira. Semoga kita dapat melihat bagaimana penyelesaian kasus kematian Afif dan dugaan penganiayaan terhadap 18 korban atau remaja yang terlibat tawuran ini secara terang benderang. Sekali lagi terima kasih semua, selamat sore.